sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa ini pemerintah memang kagak mampu, kagak bisa menyelesaikan COVID, membawa kita keluar krisis. Karena mentalnya tukang bohong. Faktanya aja naik eksponensial, bisa ngomong terkendali. Zaman Pak Harto aja nggak segitu gendengnya kalau ngibul tuh. Tapi dalam suasana panik dan suasana krisis, yang paling betul pendekatannya menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tell the truth. Jadi rakyat ngerti masalahnya, risikonya, bangsa ngerti masalah dan risikonya, sehingga kita ambil keputusan yang rasional. Tapi justru dalam suasana panik ini, apa yang terjadi? Ada pejabat mengatakan bahwa COVID ini sudah terkendali. Aduh, kalau orang Medan bilang mah paling lu botak terkendali. Wong ini naiknya luar biasa, eksponensial. Tadinya naiknya biasa, gitu slope-nya tiba-tiba eksponensial. Enggak, yang kok ada pejabat itu yang dongoknya, Medan katanya. Ya, yang segitu dongoknya bilang bahwa terkendali. Itu aja udah ngibul. Faktanya dikibulin, datanya bohong lagi deh. Aku mah sedih lihatnya. Ya, padahal ini kan lulusan akabri ya. Ngomong kayak begitu. Yang jelas dong apa masalahnya, solusinya dan macam-macam. Dan kelihatan panik. Dan diangkatlah beberapa pejabat untuk jadi komandan Satgas ini, komandan ini, itu. Tapi tidak ada satupun, kecuali Menteri Kesehatan Budi, yang mengumumkan target dan deadline. Manajemen krisis di seluruh dunia biasanya umumin ini masalahnya, realitanya, faktanya, ini targetnya, target pertama, kedua, ketiga, deadline. Target pertama akan kita capai segini, caranya begini, target kedua. Kagak ada tuh selama penanganan COVID ini. Sehingga saya sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa ini pemerintah memang kagak mampu, kagak bisa menyelesaikan COVID, membawa kita keluar krisis. Karena mentalnya tukang bohong. Ya. Faktanya aja naik eksponensial, bisa ngomong terkendali. Aduh, zaman Pak Harto aja nggak segitu gendengnya kalau ngibul tuh. Ya, yang ketiga, begitu panik, mulai diminta rakyat bersatu, rakyat gotong royong. Loh, selama ini rakyat di bawah kan diadu, nggak langsung oleh yang punya kuasa, oleh buzzer dan influencer yang dikuasai dan dibiayai oleh yang kuasa, adu domba antara umat Islam, antara nasionalis dan umat Islam, dan sebagainya, dan sebagainya. Kok begitu krisis, begitu udah mendekati titik jungkal, tipping point, minta persatuan, minta gotong royong. Jadi jangan ngimpi deh. Saya sih setuju, kita dukung, kita gotong royong, ya. Tapi saya minta Jokowi stop dulu buzzer, stop dulu influencer yang dibiayain oleh kekuasaan. Itu yang merusak Indonesia, sehingga bangsa kita diadu domba. Jangan sok main bersih, tapi di bawah tuh kerjanya ngadu domba, buzzer sama influencer. Enak aja minta persatuan, tiap hari bangsa kita diadu kok. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kita bisa lakukan? Kalau secara teknis sederhana, kita adakan lockdown. Ya, karena kalau kita nggak lockdown, negara lain lock out kita. Singapura kan lock out kita,
Arab Emirat, banyak negara lockout Indonesia, orang Indonesia nggak bisa ke sana sekarang. Kalau kita nggak lockdown, akan di lockout oleh negara lain. Apa kunci daripada lockdown? Satu, tentu semua orang diam di rumah. Setiap 2 minggu, kalau kita perlu kita perpanjang selama 2 bulan. Tetapi kita kasih makan rakyat kita. Mereka nggak boleh dagang, tinggal di rumah, ya kita kasih makan. Yang nggak mampu kita kasih makan. Nggak banyak kok. Taruhlah ada 100 juta keluarga, mungkin nggak sampai segitu yang butuh bantuan. Yang lain setengahnya bisa kali. Let's say, seapes-apesnya 100 juta keluarga, kasih 1 juta sebulan, itu kan cuma 100 triliun. Sebulan loh. Kalau kita lockdown kan setiap 2 minggu lihat efektivitas apa enggak. Kalau kita lockdown sekitar 3 bulan, cuma 300 triliun. Duit kecil itu. Stop aja semua proyek-proyek besar, proyek ibu kota, proyek kagak jelas begitu. Ada kok uangnya. Nah yang kedua kita kasih obat gratis. Ini saya betul-betul merasakan karena banyak teman-teman saya yang kena COVID. Waduh, minta ampun cari obatnya. Belum harganya luar biasa. Ya, ada yang obatnya itu infusnya 8 juta satu botol kecil. Bisa 4 kali. Ya, saya sedih banget banyak teman-teman kita yang mestinya mampu kagak bisa. Itu obatnya kagak ada, harganya naik berkali-kali, pemerintahnya nggak kerjain apa yang konkret gitu. Nah, yang kedua, saya tetap beranggapan vaksinisasi itu perlu. Memang kita pakai Sinovac, efektivitasnya itu hanya 55%. Artinya dari 100 yang disuntik, ya 55% imunnya bagus. Sisanya 45% enggak, bisa kena lagi. Itulah kenapa Eropa, Amerika tidak boleh pakai Sinovac. Itulah kenapa Arab, Saudi Arabia dan Singapura nggak mau Sinovac. Rakyat kita dijadiin kelinci percobaan pakai Sinovac. Tapi apapun kita perlu divaksinasi. Nah, saya sarankan kita beli dong Pfizer, beli dong yang lain-lain Moderna atau lain-lainnya AstraZeneca, jangan pakai lagi Sinovac. Iya kan? Ada uang kok kalau mau. Ya. Kalau ngitung itu aja nggak bisa, datang deh ke rumah saya, tak ajarin bagaimana nyari duitnya. Kalau segitu gebeknya gitu aja kagak bisa gitu loh. Nah, vaksinisasi ini kita harus lakukan untuk 180 juta rakyat Indonesia. Ya, untuk mencapai istilahnya itu herd immunity 70%. Artinya harus ada 360 juta suntikan. Nah, untuk bisa mencapai target 9 bulan, ya 180 hari, kita mesti vaksin 1 hari 2 juta orang disuntik. Bisa kalau kepemimpinannya hebat. Biden, dia dilantik 15 Januari 2021. Dia bilang pokoknya sebelum hari kemerdekaan 4 Juli, kita harus sudah bebas dari masalah COVID. Maksudnya sebagian besar udah nggak ada masalah. Tercapai itu. Hanya 5 bulan lebih dia kuasa. Sebagian orang Amerika lebih udah divaksin, masalah selesai. Nah ini target begini aja, pemerintah kagak punya. Yang ada ngomong gede, yang ada mob, istilah Medannya tuh mob. Lot of mob. Ya, bluffing. Mana targetnya? Mana deadline-nya? Ya, nah menurut saya, itu yang harus dilakukan, divaksinasi. Yang ketiga, yang sakit tentu dipisahkan, dikasih obat dan sebagainya. Duitnya ada nggak? Ada banget. Kalau ada pejabat bilang kagak ada, ya nggak usah jadi pejabat dah. Apalagi ekonom bilang kagak ada duitnya.
Wong gampang kok, pengeluarannya nggak perlu di stop dulu, alihkan ke sini. Ya, seperti saya katakan, buat kasih makan 100 juta keluarga, sebulan cukup 100 triliun. Kalau kita lockdown 3 bulan, 300 triliun. Maksimum ekstra obat-obat sampai 400 triliun. Masa nggak punya uang segitu? Ngutangnya aja udah berapa triliun. Yang kedua, kita harus vaksinasi 1 hari 2 juta selama 180 hari supaya tercapai herd immunity. Ya, dan jangan lagi pakai Sinovac, pakai Pfizer dong, pakai AstraZeneca dan lain-lain. Karena kalaupun kita disuntik sama Sinovac, kita kemana-mana nggak bisa, ke Eropa nggak bisa, ke Singapura nggak bisa, ke Eropa juga, Amerika nggak bisa. Ya, jadi itu jawaban teknis. Pertanyaannya, ini pemerintah mampu nggak melakukan ini? Saya mohon maaf, nggak mampu. Boro-boro mikir aja kagak arah solusi gitu. Pemimpin krisis itu kan mikir selalu prioritas tindakan, deadline, sama target-target. Ini saya nggak pernah tuh lihat pejabat-pejabat Jokowi bicara target, bicara deadline, kita dikibulin terus. Nah, jadi kalau memang nggak mampu, pilihannya cuma sederhana. Itu aja kalau nggak bisa, ya tinggal mundur dengan baik-baik, kita maafin atau diundurkan. Terima kasih.